MGA. Bab 442 menggerakkan Furi. Tiba-tiba, tubuh memikat Ziling melompat. Dan dia benar-benar melompat ke pelukan Chu Feng sendiri. Tangan kecilnya dengan erat menggenggam leher Chu Feng. Tidak mau melepaskan saat dia diam-diam terisak. Tidak peduli siapa. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa perempuan muda berusia 15 tahun yang dapat melakukan pembantaian berskala besar, yang memiliki tubuh surgawi yang memiliki berkah surga, akan benar-benar memiliki sisi yang lemah. Chu Feng juga membuka lengannya dan erat memeluk kecantikan kecil di pelukannya. Kali ini, Chu Feng tidak resah menyentuh di mana-mana. Dia dengan ringan menggosok rambut halus Ziling untuk menenangkan emosi Ziling. Chu Feng, mari kita kembali ke benua 9 provinsi dan kembali ke provinsi Azure. Saya ingin melihat dua saudara perempuan. Tiba-tiba, Ziling mengangkat wajah kecilnya dan dengan serius berkata kepada Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng juga terus mengangguk. Setelah pergi begitu lama, dia juga selalu memikirkan Su Rou dan Su Mei, serta keluarga dan kerabatnya. Jadi, pada hari itu, Chu Feng dan Ziling duduk di kereta indah. Dan sambil memadatkan udara saat mereka terbang, mereka kembali ke benua 9 provinsi. Jalan pulang tidak terlalu jauh, tapi itu sama sekali tidak pendek. Pertama, mereka harus memasuki benua 9 provinsi, kemudian pergi ke provinsi Tang, lalu provinsi Yuan. Kemudian hanya setelah itu mereka bisa memasuki provinsi Azure. Itu mengharuskan mereka untuk menggunakan setidaknya setengah bulan waktu. Namun, saat Chu Feng dan Ziling memasuki provinsi Tang, mereka mendengar dua berita peledak. Pertama, kepala muda lembah Dewa Pedang, Mu Rongyu, dibunuh oleh Zhang Tianyi. Harta Yayasan Pedang Lembah Dewa, Pedang Kayu Surgawi, diambil oleh Zhang Tianyi. Itu mengejutkan benua 9 provinsi, karena dalam beberapa bulan ketika Chu Feng menghilang, benua 9 provinsi relatif damai. Tetapi tindakan Zhang Tianyi tanpa ragu-ragu menyebabkan respons besar. Terutama ketika Zhang Tianyi juga dari provinsi Azure. Jadi, itu benar-benar membangkitkan diskusi dari semua orang dan mereka hanya bisa menghela nafas. Provinsi Azure benar-benar akan meningkat pesat dalam kekuasaan. Ketika dua jenius monster tingkat yang tidak takut pada surga atau bumi muncul. Tapi berita kedua menyebabkan Chu Feng sangat marah. Dia bahkan tidak bisa menerimanya. Itu karena lembah Dewa Pedang sangat marah. Ayah Mu Rongyu secara pribadi keluar dan dengan gila mencari jejak Zhang Tianyi di benua 9 provinsi. Karena dia tidak dapat menemukan Zhang Tianyi, dia memimpin pasukan lembah Dewa Pedang dan datang ke provinsi Azure. Dia datang ke sekolah Azure Dragon yang sudah rata dan melakukan sesuatu yang benar-benar keji. Setelah lembah Dewa Pedang masih tidak dapat menemukan Zhang Tianyi di provinsi Azure, itu benar-benar membakar seluruh pegunungan Azure Dragon, dan membunuh semua warga dalam jarak beberapa ratus mil dari pegunungan Azure Dragon. Pembantaian besar-besaran itu benar-benar hal yang paling tidak manusiawi di dunia. Setelah membunuh semua orang yang awalnya tidak terkait dengan Zhang Tianyi dan Chu Feng, kepala lembah Dewa Pedang bahkan mengatakan bahwa orang-orang itu mati karena Zhang Tianyi dan Chu Feng. Zhang Tianyi dan Chu Feng yang membunuh orang-orang itu. Jika harus disalahkan, salahkan bahwa mereka seharusnya tidak hidup di dalam perbatasan sekolah Azure Dragon dan bahwa mereka seharusnya tidak berhubungan dengan Zhang Tianyi dan Chu Feng. Setelah itu terjadi, seluruh benua dari 9 provinsi terkejut. Banyak orang merasa bahwa kepala lembah Dewa Pedang tidak tahan kesedihan karena kehilangan putranya. Tidak tahan menanggung harta warisannya diambil. Dan bahwa dia sudah menjadi gila dan sudah menjadi setan. Bagaimanapun, warga itu tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng dan Zhang Tianyi. Hanya karena mereka hidup dalam ruang lingkup kekuasaan sekolah Azure Dragon sebelumnya, mereka dibantai. Itu memang terlalu gila. Hal yang membuat orang merasa tak berdaya adalah bahwa tindakan jahat lembah Dewa Pedang. Dinasti Jiang bertindak seolah-olah tidak melihatnya, dan memilih untuk mengabaikannya. Juga, sebagai penguasa provinsi Azure, Istana Pangeran Qilin, mereka hanya menatap ketika mereka membiarkan itu terjadi dan tidak keluar untuk menghentikan mereka. Mereka dipandang dengan jijik oleh banyak orang di benua 9 provinsi, dan banyak yang menghina Istana Pangeran Qilin sebagai sampah. Sebagai penguasa provinsi Azure, mereka membiarkan lembah Dewa Pedang melakukan kejahatan dan kejahatan seperti itu di tanah mereka sendiri. Namun bahkan tidak berani mengatakan apapun. Tapi untuk Chu Feng, semua itu masih dalam batas-batasnya yang tertahankan. Hal yang paling tidak bisa dia tahan adalah masih hal-hal yang lembah Dewa Pedang lakukan nanti. Setelah lembah Dewa Pedang melakukan pembantaian yang benar-benar jahat, mereka secara detail mencari pegunungan Azure Dragon dan menemukan makam para senior sekolah Azure Dragon. Kemudian, mereka menggali semua makam leluhur mantan sekolah Azure Dragon. Setelah itu, mereka menemukan alamat lama Chu Feng dan datang ke kota Gunung Miring.
Mereka menggali semua sisa-sisa keluarga Chu yang mati dan mereka bahkan mengukir kutukan di tulang mereka. Mengutuk para pemilik jenazah untuk menjadi babi dan anjing seumur hidup mereka dan tidak pernah kembali. Pada akhirnya, Kepala Lembah Dewa Pedang membawa semua yang tersisa. Dia membawa mereka ke Lembah Dewa Pedang, dan bahkan merilis pernyataan. Jika Chu Feng dan Zhang Tianyi ingin mengambil kembali jasadnya, mereka harus pergi ke Lembah Dewa Pedang. Dia akan menunggu Chu Feng dan Zhang Tianyi di Lembah Pedang Dewa. Jika mereka berdua tidak datang dalam waktu sebulan, dia akan membuang sisa-sisa itu ke dalam kumpulan omong kosong, sehingga mereka akan dikutuk selama 10.000 tahun. TN. Ada arti kedua untuk frasa terakhir. Alih-alih kutukan itu, bau selama 10.000 tahun. Kurung siku tutup. Setelah mengetahui tentang itu, Chu Feng terus-menerus marah karena itu adalah sesuatu yang Chu Feng tidak bisa tahan tidak peduli apa. Itu benar-benar menyentuh garis dasarnya, dan kobaran amarahnya menelan seluruh tubuhnya. Dia bersembunyi bersumpah untuk menghapus Lembah Pedang Dewa dari benua 9 provinsi, dan akan membuat Lembah Pedang Dewa membayar harga yang sangat menyakitkan untuk tindakan mereka. Karena bagi Chu Feng, menajiskan keluarganya sama sekali tidak diizinkan, terutama ayah angkatnya. Seberapa pentingkah dia bagi Chu Feng? Tetapi saat ini, bahkan setelah kematian, ia tidak bisa tetap tenang. Bagaimana bisa Chu Feng tidak marah? Naga memiliki skala berlawanan yang tidak bisa disentuh, dan skala berlawanan Chu Feng adalah keluarganya. Yang dekat dengannya, orang-orang yang sangat dia pedulikan meskipun jumlahnya sangat sedikit. 1 teranyuton. Skala berlawanan, mengacu pada sesuatu seperti area sensitif. Kurung siku tutup. Pada awalnya, ketika Chu Feng lemah dan ketika seseorang berani menyentuh skala yang berlawanan, dia akan membalas dendam sambil mengabaikan konsekuensinya. Saat ini, Chu Feng jauh lebih kuat. Jadi, ketika ada juga orang yang menyentuh skala berlawanan, Chu Feng, balas dendamnya akan jauh lebih kejam. Setelah setengah bulan terburu-buru, Chu Feng akhirnya kembali ke Provinsi Azure. Tempat dia pergi pertama adalah kota pegunungan miring. Lembah Pedang Dewa, kamu benar-benar memiliki saraf yang sangat besar. Saya pasti akan membuat Anda membayar harganya. Saya jamin itu. Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng dan Ziling ditangguhkan di udara. Mereka melihat gunung miring yang sedikit abu karena dibuat berantakan total oleh satu serangan, dan kota gunung miring yang rata, dan kuburan yang digali terbuka. Kuburan-kuburan itu adalah kuburan tempat dia menguburkan keluarganya. Saat ini, ada semua yang terbuka dan tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kata-kata besar yang dibentuk oleh pencetakan khusus. Chu Feng, kamu sampah. Jika kau punya nyali, datanglah ke Lembah Pedang Dewa. Petik 2. Melihat beberapa kata-kata besar itu, Chu Feng sangat marah, tinjunya berderit karena dikepalkan. Bahkan tubuhnya gemetar dan haus darah di tubuhnya melonjak tak terkendali. Karena itu berarti rumor itu benar. Sisa-sisa keluarga Chu-nya serta sisa-sisa senior sekolah Azure Dragon benar-benar diambil oleh Lembah Dewa Pedang. Lembah Dewa Pedang benar-benar mengambil orang mati untuk mengancam Chu Feng. Asteris gemuruh 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 asteris. Tetapi tepat pada saat itu, semburan gemuruh terdengar dari cakrawala yang jauh, seperti jalinan suara guntur. Pada saat yang sama, langit tempat suara itu berasal mulai bergoyang, dan aura yang sangat kuat dengan cepat mendekat. Pada saat itu, Chu Feng dan Ziling berdua terkejut, dan mereka bahkan berpikir bahwa orang-orang dari Lembah Dewa Pedang bersembunyi untuk penyergapan. Tapi memusatkan pandangan dan pandangan mereka, ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi berubah karena mereka menemukan bahwa itu bukan orang dari Lembah Dewa Pedang. Itu adalah pria muda yang tampan. Pemuda itu memang memiliki penampilan yang cukup bagus. Alis seperti pedang, mata seperti bintang, ekspresi cerah dan bersemangat, jantan dan mempesona. Dan dia adalah pria yang sempurna, sedikit cantik. Hanya dari wajahnya, dia bisa memikat banyak perempuan. Tetapi kekuatan kultivasi pemuda itu tidak lemah. Meskipun dia baru berusia 20-an, dan melihat usianya, dia harus sedikit lebih muda dari Jie Qingming dan Su Zhongyu. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Ziling, menjadi seorang kultivator di tingkat ketiga ranah surga. Dan pada saat itu juga, pria muda itu melesat ke arah Chu Feng dan Ziling dengan kecepatan seperti kilat sambil membawa kekuatan yang bisa mengejutkan dunia.